You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kami bersama-sama boleh beribadah pada sore hari ini. Kami yang merayakan kelahiran putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami merindukan bahwa kami boleh mengerti dengan jelas mengapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, dan apa yang Tuhan rindukan kami alami, dan setelah kami mengalaminya, apa yang harus kami lakukan. Kami sungguh berdoa ketika kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkatilah baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengarkan firman. Tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi kami boleh menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat sore rekan-rekan teruna yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pertama-tama Kak Alex bersyukur buat kesempatan melayani pada sore hari ini dalam ibadah Natal di tempat ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalaupun sudah kenal sih belum tentu disayang ya. Nama saya Alex Nanlohi. Saat ini Kak Alex melayani juga di GPIB, di GPIB Kelapa Gading. Saya melayani juga di Persekutuan Teruna. Jadi ini kesempatan yang indah, boleh bertemu dengan rekan-rekan dari Persekutuan Teruna GPIB Immanuel Depok. Nah, kita mau sama-sama pada sore hari ini melihat tema yang sudah dipilih oleh pengurus panitia untuk kita pikirkan dan renungkan sama-sama. Kalau tidak terbiasa dengar firman dengan tenang, sekarang belajar tenang, begitu ya. Jadi kita saling mengingatkan satu sama lain, kita mau belajar dengar firman dengan tenang. Mari kita buka Injil Lukas pasal yang kedua. Mari buka Lukas pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Tidak semua nanti Kak Alex akan bahas, tetapi ada beberapa hal yang saya rindu kita pikirkan pada sore hari ini. Sudah ketemu? Oke. Yang belum temannya dibantu, begitu ya. Tukeran Alkitabnya. Kalau kamu lebih cepat nyarinya, kasih sama temanmu. Nih, sudah dicariin gitu ya. Ambil Alkitabnya, kamu carikan. Kita bisa baca bergantian dengan tertib. Ayat 8, Kak Alex baca. Ayat 9, teman-temanku sekalian yang baca. Kita bergantian sampai ayat yang ke-20. Judulnya Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Allah dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, mari kita lihat sama-sama satu ayat lagi. Kali saja kita buka 2 Timotius pasalnya yang keempat. Mari lihat sebentar, kita baca satu ayat dulu di dalam 2 Timotius pasal yang keempat. Tahu ya 2 Timotius di mana? Kalau kalian buka Kejadian jauh di belakangnya begitu ya. 2 Timotius 4 kita baca ayat yang kedua. Kita lihat sama-sama 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua. Kita baca sama-sama 1, 2, ya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kita akan lihat sama-sama apa yang menjadi tema kita. Apa artinya the messenger? Pembawa pesan. Tadi MC kita sudah katakan, kalau seorang menjadi pembawa pesan, pertama-tama dia harus tahu dulu apa pesannya, baru bisa menyampaikan pesannya. Dan menarik sekali kalau kita kembali ke cerita Natal yang pertama kali. Coba kita lihat kembali ketika Natal pertama yang dituliskan di dalam Lukas pasal yang kedua. Kaleb ingin mengajak kita menyoroti apa yang menjadi berita dari para malaikat. Coba lihat ayat yang ke-10, Lukas pasal 2, kita akan fokus. Lihat ayat itu. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pernah tahu nggak good news? Pernah nonton good news? Good news. Pernah? Apa artinya good news? Kabar baik. Nah, pertanyaannya, kalau ada orang yang menceritakan kepadamu kabar baik, kira-kira apa yang akan dia katakan? Kenapa ada feedbacknya ini? Apa yang akan dia katakan kalau bicara kabar baik? Kalau saya pergi ke kamu, misalnya Kak Alex datang sama kalian, lalu Kak Alex bilang, ada kabar baik loh. Kabarnya baik banget. Kabarnya baik. Kabar baik, kabar baik, kabar baik. Kamu pasti nanyanya apa? Kabar baiknya apa? Dunia ini banyak sekali menawarkan kabar yang katanya baik. Ini bulan-bulan Desember, kalau pergi ke mall-mall, katanya banyak good news di sana. Sale 50% off. Itu kabar baik? Nah, ayo, kabar baik bukan? Kalau kamu sepanjang tahun nunggu-nunggu, nanti saya mau beli barang ini, lalu kemudian akhir tahun pas lagi sale akhir tahun 50% off, itu kabar baik apa bukan? Kabar baik. Tapi kalau ternyata kamu nggak punya duit, lu mau on kek, lu mau off kek, bodo amat. Dunia selalu mengatakan mereka menawarkan kabar baik. Tapi pertanyaan saya, adakah kabar yang sungguh-sungguh baik, yang seperti dikatakan oleh malaikat, bahwa yang namanya kesukaan besar yang diwartakan oleh malaikat di saat Natal, itu menjadi berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kak Alex tadi, kan saya tinggal di Jakarta. Anggaplah misalnya Kak Alex bawa berita. Di Jakarta ada berita bahwa semua sekolah di Jakarta libur
dan kemudian waktu masuk semua nilai di ulangan umum, yang jelek, yang bagus, pokoknya dipukul rata semuanya dikasih 9. Di rapor 9. Itu berita baik nggak? Baik untuk di Jakarta, karena memang diberitakan di sana. Nah, kalau berita itu ke Alex bawa ke Depok, teman-teman ada berita bahwa di Jakarta semua ujian mereka 9, tapi kalian di sini tidak. Itu kabar baik? Kabar buruk kali ya. Jadi pertanyaan saya, adakah kabar yang sebenarnya betul-betul baik yang dikatakan seluruh bangsa mengatakan itu memang berita baik? Amerika menang perang di Irak, itu berita baik atau berita buruk? Buat siapa? Buat Amerikanya mah berita baik, buat Iraknya berita buruk. Ada nggak sih berita yang betul-betul baik untuk seluruh bangsa? Apa beritanya? Nah, kita kan bingung. Oh, beritanya Yesus lahir. Sekarang kalian mau tanya, kenapa Yesus lahir menjadi berita baik buat seluruh bangsa? Kenapa? Hal apa yang dialami oleh seluruh bangsa sampai waktu Yesus lahir berita itu menjadi berita baik? Pertanyaannya, kalian tahu nggak apa berita buruk yang dialami oleh seluruh bangsa? Apa berita buruk yang dialami oleh seluruh bangsa di bawah kolong langit ini? Coba buka Roma 3 ayat 23. Hafal nggak ayat ini? Coba lihat. Baca sama-sama ya, Roma 3 ayat 23. Ini berita buruk yang dialami seluruh bangsa. 1, 2, ya. Apakah di situ ditulis hanya orang Indonesia yang berbuat dosa? Hanya orang Amerika? Semua orang berdosa. Jadi sebenarnya waktu kita merayakan Natal, kita sedang merayakan datangnya juru selamat atas dosa siapa? Dosa seluruh dunia. Kenapa Natal menjadi berita kesukaan besar buat seluruh bangsa? Karena seluruh bangsa berdosa. Jadi kalau teman-teman lihat baik-baik di dalam Alkitab ketika disampaikan bahwa Natal adalah berita kesukaan besar karena kenyataannya seluruh umat manusia tanpa kecuali adalah orang berdosa. Orang berdosa butuh apa? Butuh juru selamat. Jadi ini sebuah kenyataan yang penting untuk kita hayati sama-sama waktu Natal. Natal bicara bahwa Allah sangat mengasihi manusia berdosa sehingga dia mengutus anaknya. Sehingga waktu Yesus datang ke dalam dunia, ini menjadi berita yang menjadi sukacita besar. Bukan hanya untuk kalangan tertentu. Seharusnya siapa sih yang merayakan Natal? Saya pikir bukan cuma kita orang Kristen ya. Yang ada di luar sana, kalau dia sadar dia manusia berdosa, maka semua manusia seharusnya merayakan Natal, karena Natal menjadi tanda manusia bebas dari dosa. Yesus waktu datang ke dalam dunia nggak pernah pakai tatan besar, maaf untuk kalangan sendiri, nggak pernah ya. Yesus datang buat siapa? Untuk semua. Nah, sehingga teman-temanku perhatikan ayat 11 tadi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau berita ini tentang kelahiran seorang bayi yang begitu spesial, ini menarik kalau kita perhatikan ya. Setiap jam ada bayi lahir, benar nggak? Setiap jam ada bayi yang lahir. Kita kelar kebaktian udah bertanya, pergi ke rumah sakit, udah berapa bayi yang lahir? Tetapi kenapa bayi yang lahir kurang lebih 2000 tahun yang lalu itu sampai sekarang kita masih rayakan hari jadinya? Coba kalian tanya, ada nggak yang masih rayakan ulang tahun opanya di sini? Rata-rata mungkin kalau opa masih hidup masih ngerayain ya ulang tahun opa ya. Kalau opa punya opa, masih dirayakan nggak ulang tahunnya? Belum sampai 2000 tahun lalu kan opa
kamu punya opa? Opa punya opa punya opa. Masih dirayakan nggak ulang tahunnya? Loh, kenapa Yesus yang sudah 2000 tahun yang lalu kita masih rayakan kelahirannya? What's so special about this baby? Begitu kali ya? Nah, apa yang hebat dari seorang bayi yang bernama Yesus ini? Karena dialah juru selamat. Teman-teman, mari sadari, Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Kadang nggak enak ya, kok lagi Natal ngomongin dosa. Tapi inilah Natal. Natal adalah perayaan manusia berdosa yang menikmati kabar baik dari Allah. Siapa yang pertama kali dipakai Allah menyampaikan kabar baik? Malaikat. Malaikat datang. Lalu malaikat ceritakan apa? Hari ini telah lahir juru selamat bagi kamu. Teman-teman, kalau engkau tidak pernah sadar dirimu berdosa, waktu Yesus datang mungkin engkau juga tidak akan merasa butuh Dia. Kadang kita sadar, waktu kita menyadari, oh iya ya, waktu kita iya ya, saya butuh juru selamat. Orang akan sadar ketika dia mungkin mengalami pergumulan di dalam keberdosaan. Oh Tuhan, saya butuh Engkau dalam kehidupan saya. Sehingga menarik sekali kalau kita perhatikan bahwa di tengah-tengah pergumulan hidup yang begitu berat, Tuhan memberikan janji akan ada juru selamat. Dan mari kita sadari betul, ketika Yesus lahir ke dalam dunia, inilah berita yang terbesar sepanjang zaman. Karena waktu dia datang ke dalam dunia, dia datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan berita itu yang harus teman-teman dan saya bawa sebagai messenger. Natal bukan soal meriahnya Natal. Natal bukan soal lilin. Natal bukan soal ada pohonnya. Natal bukan soal dekorasi ruangan. But Christmas is about Jesus. If there is no Jesus in your Christmas, then you are not celebrating any Christmas at all. Kalau saudara tidak ada Yesus dalam Natalmu, saudara tidak merayakan Natal sama sekali. Banyak sekarang orang merayakan Natal tapi tidak ada Yesus di dalam Natal. Waktu bikin kartu Natal juga agak lucu gitu ya. Merry Xmas. Siapa yang lahir? Mr. X. Udah gak tahu siapa yang lahir. Not really care about X. Ada yang bilang itu kan bahasa Yunani, X itu Kristo. Oke lah. Tapi ada cerita. Alex baca satu buku beberapa tahun yang lalu, dia cerita tentang dua orang wanita yang lagi menyelenggarakan pesta ulang tahun di sebuah restoran. Ada dua orang wanita, ibu-ibu lagi kumpul di sebuah restoran, lagi celebrate something, lalu di atas meja ada kue, ada lilin 2 batang. Dan kemudian luar biasa lah, ibu-ibu kalau udah ketemu berdua, tahulah apa yang terjadi kan? Lalu ada temannya masuk ke restoran itu. Dan waktu temannya masuk ke restoran itu, mereka terkejut lihat kedua ibu itu. Wah, kayaknya sedang merayakan sesuatu ya. Temannya tanya sama dua ibu ini. Terus ibu ini jawab, iya, hari ini kami merayakan ulang tahun dari seorang bayi di keluarga kami. Hari ini bayi kami itu tepat berusia 2 tahun. Makanya lihat, ini ada kuenya, ada 2 lilinnya. Lalu kemudian temannya nanya, mana bayinya? Saya mau lihat dong. Terus kemudian ibu itu bilang, oh, bayinya saya titipin di rumah mama saya. Jadi nanti setelah kami pesta, biar bayinya nggak mengganggu, kita titipin bayinya dulu. Nanti setelah pesta baru kita jemput lagi bayinya. Kalian tanya, ulang tahun siapa yang dirayakan? Bayi itu kan? Tapi bayinya mana? Ditinggal di rumah. Kita sedang merayakan ulang tahun siapa waktu Natal? Ulang tahun siapa? Yesus. Saya mau tanya, di mana Yesus dalam hidupmu? Apakah ada Yesus dalam hidupmu? Kalau engkau tidak memiliki Yesus dalam hidupmu, engkau tidak bernatal. Ngapain? Kita bawa kado besar-besar taruh di bawah pohon. Oh, that is not Christmas. Christmas is about Christ. Natal adalah masalah Yesus. Dan bagaimana kita menyelenggarakan Natal?
Seorang pendeta yang terkenal, yang saya kagumi, bernama Bapak Eka Dharma Putra. Dia tulis di dalam bukunya begini: bagaimana cara terbaik merayakan Natal? Cara terbaik merayakan Natal, buka hatimu, terima Yesus di hatimu. Karena kalau engkau tidak buka hati dan terima Yesus, engkau tidak bernatal. Karena Natal adalah tentang Yesus yang hadir dan lahir di hati kita. Apa yang paling penting disiapkan waktu Natal? Mata, perut. Ini pada kekenyangan nih tampang-tampangnya nih. Banyak makan. Apa yang paling penting disiapkan waktu Natal? Oh, banyak lagu-lagu yang kita nyanyikan di dalam gereja sebenarnya memberikan tanda kepada kita. Salah satu lagu yang Kak Alex senang adalah lagu Joy to the World, the Lord is Come. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Lalu apa? Di perutmu, gitu. Terimalah apa? Di hatimu, terimalah. Jadi kalau engkau belum pernah buka hati terima Yesus, engkau tidak bernatal. Tidak ada Natal. Karena Natal adalah waktu engkau buka hati dan terima Yesus. Itu kalimat dari kata-kata lagu di Kidung Jemaat. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di mana? Bahasa Inggrisnya juga sama kan? Let every heart prepare him room. Di hati kita dia mau lahir. Inilah berita sukacita besar sepanjang zaman. Dan berita itu harus kita alami terlebih dahulu. Baru bisa kita jadi the messenger. Bisa nggak kamu cerita tentang sesuatu yang kamu nggak kenal? Tolong dong ceritain tentang Gedung Putih. Terus orang nanya, kamu pernah ke Gedung Putih? Nggak pernah. Loh? Itu namanya kita cuman jual obat. Kalau nonton filmnya Dono suka begitu ya. Ini Pak, penumbuh rambut, rambutnya lebat. Begitu ada angin tentangnya botak. Kalau teman-teman mau alami tema ini, I am the messenger, saya seorang pembawa pesan. Apa pesannya? Yesus lahir ke dalam dunia. Tapi jangan sampai Yesus tidak lahir di hatimu. Alami Tuhan dengan nyata, baru engkau bisa bagikan. Kita tidak pernah mungkin membagikan sesuatu yang kita tidak miliki. Benar nggak? Kalau kamu nggak punya, bisa nggak bagi? Ada anak sekolah minggu ditanya sama gurunya, kalau kamu punya uang 10 juta, mau dikasih nggak untuk pelayanan? Ini anak sekolah minggu, umur 5-6 tahun. Mau dikasih nggak buat pelayanan? Mau. Kenapa nggak punya? Coba kalau punya, belum tentu mau kan? Ayo, kalau nanti kamu punya rumah besar, nanti kalau kamu punya rumah besar, mau nggak melayani Tuhan? Mau. Karena belum punya rumah sekarang gitu ya, numpang kan? Numpang sama mama mau tuh nggak disuruh bayar. Kita nggak, ini prinsip hidup. Kita nggak mungkin membagikan sesuatu yang kita nggak punya. Kamu nggak mungkin menceritakan sesuatu yang kamu tidak alami. Nah, kalau kita tidak alami Natal, kita tidak alami Yesus yang menyelamatkan hidup kita, bagaimana kita mau cerita tentang Dia? Sehingga kalau kita perhatikan, menarik sekali. Ketika gembala-gembala dengar berita itu, apa yang mereka lakukan? Mereka pergi, cari, ketemu Yesus, ketemu Maria, ketemu Yusuf, lalu mereka cerita, kami dengar begini ceritanya, dan mereka alami semua peristiwa itu, lalu kemudian dicatat di bagian akhir, mereka pulang dan memuliakan Tuhan. Nah, sekarang Kak Alex ingin tanya, kalau Natal kita selenggarakan, kita mau cerita apa? Kita mau cerita tentang apa? Tentang Yesus. Yesus yang ngapain dalam hidupmu? Kita mau cerita sama orang lain, Yesus baik loh. Kamu sendiri ngalamin? Enggak. Loh? Kalau bayi lahir, orang ceritain enggak? Zaman sekarang udah mulai ikut, kita di Indonesia udah mulai ikut tradisi Eropa ya. Eropa, Amerika, kalau ada bayi lahir, bayinya difoto, lalu bikin kartunya, lalu kemudian diumumkan. Orang yang punya bayi yang baru lahir biasanya senang banget begitu ya. Telah lahir putri kami, beratnya sekian, panjangnya sekian.
Biasanya begitu, itu kalau bukan anak haram ya. Maksudnya kalau anak yang ditunggu-tunggu begitu ya, itu pasti ada cerita, langsung SMS. Saya banyak terima SMS Natal, saya pikir gila, masih bayi udah bisa kirim SMS. Karena biasanya dari, mungkin teman saya ya, ada namanya dari Daniel, Dahlia, dan Tini. Padahal Tini masih bayi, tapi dimasukkan namanya. Jadi orang tua senang waktu anaknya lahir, akan ceritakan ke tetangganya, hei, istri saya yang perutnya kemarin gendut, sekarang udah kempes. Apa hasilnya? Ada anak lahir dalam keluarga kami. Ceritakan ke tetangga-tetangga. Di dekat rumah saya ada orang Chinese, itu ternyata punya kebiasaan. Di hari keberapa setelah anaknya lahir, semua kami dibagiin bakpao sama telur merah. Jadi itu jadi akhirnya yang nggak tahu jadi tahu. Ini kenapa sih bagi-bagi telur? Oh, anak kami cukur rambut. Karena baru lahir udah langsung ini ya, salon, cukur rambut. Enggak ya, itu kebiasaan, tradisi. Nah teman-teman, kalau bayi biasa saja lahir, orang begitu mau ceritakan, nah yang lahir ini bayi yang adalah juru selamat. Mau nggak kita ceritakan? Kepada siapa? Kepada dunia. Pesannya apa? Yesus Kristus datang. Alami pesan itu dalam hidupmu. Apa kalau Yesus lahir di hidup kita, ada perubahan di hidup kita? Coba tanya sama kehidupan kita. Kalau Yesus datang membebaskan kita dari dosa, waktu kita alami Natal, makin rajin berbuat dosa atau makin rajin berbuat baik ya? Sebelum Natal rajin nyontek, lalu Natal, habis Natal lebih rajin nyontek lagi, gitu? Oh, ketemu cara-cara yang lebih canggih untuk nyontek, gitu. Kalau sekarang kita merayakan Natal, sebelum Natal kita sering bantah orang tua. Sekarang kita alami Natal, Yesus melepaskan kita dari dosa. Setelah ini mau ngapain? Makin rajin membantah? Kalau tidak ada perubahan dalam hidup kita, pertanyaan ke Alex, apakah engkau alami Natal? Makanya Natal itu, Christmas is not only celebration. Natal bukan sekedar perayaan, but Christmas is a transformation. Tetapi Natal adalah perubahan. Apa yang berubah? Kalau dulu sebagai teruna, begitu rupa didengar di dalam gereja kita mungkin tidak pernah dengar firman. Waktu kita alami Natal, kita menjadi teruna yang lebih rajin dengar firman. Kalau dulu mungkin kita tidak senang bersaat teduh, tiap pagi kita bangun pagi peduli amat tidak mau cari Tuhan. Waktu kita alami Natal, apakah kita makin setia dengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Makin rajin saat teduh nggak setelah Natal? Gimana saat teduhnya? Teduh Kak. Ya. Ngapain lagi kayak gitu? Ini yang Kak Alex teriakan terus di banyak Natal. Natal bukan perayaannya yang penting, tetapi waktu sudah Natal ada nggak perubahan hidup? Kalau dulu suka benci orang lain, habis Natal, apakah kita mau berdamai dengan orang lain? Atau malah nambah musuh? Ini pertanyaan kan buat kita. Kalau engkau tidak alami Natal, pertanyaan saya, pesan apa yang mau kita sampaikan? Yesus itu bawa damai loh saudara. Ayo percaya sama Tuhan Yesus. Lihat hidup saya membawa damai. Padahal orang bilang, lu bawa damai, musuh lu di mana-mana. Yesus waktu datang ke dalam dunia membuat hidup kita lebih bermakna buat sesama, lebih dengar-dengaran kepada orang lain. Hidupmu sendiri gimana? Hati-hati ya. Waktu bicara menyampaikan message, kita bicara bukan sekedar message di dalam mulut kita. Ngomong mah gampang. Gampang ya ngomong ya. Saya mengasihi Tuhan. Wah. Di gereja banyak orang ngomong haleluya, haleluya, keluar haleluya. Kenapa? Lead service gampang, ngomong mah gampang. Tapi buktikan apa yang kamu omongkan, itu kekuatan kesaksianmu. Ada seorang hamba Tuhan, dia bilang begini, hidupku adalah khotbahku dan khotbahku adalah hidupku. Kadang-kadang Kak Alex yang berdiri di depan, kakak-kakak pelayan, kalau kita cerita, kita berkhotbah di depan kalian,
Sebenarnya kita juga bergumul karena tidak sekedar cerita, tidak sekedar khotbah, tapi pertanyaannya bagaimana hidup saya? Saya suruh kalian rajin-rajin baca Alkitab, apakah saya baca Alkitab saya tiap hari? Saya suruh kalian rajin datang ke Runa, jangan terlambat, apakah saya juga tidak terlambat? Itu mesti jadi pergumulan kita. Jangan sampai message-nya orang cuma ngomong, omong doang. Alex ingin tantang Teruna di sini. Kalau kau alami Natal, apakah sungguh-sungguh di dalam perkataanmu, di dalam perilaku hidupmu, engkau boleh menjadi alat Tuhan, pembawa pesan itu. Coba lihat sama-sama yang tadi ya kita baca, 2 Timotius 4. Wah, menarik sekali kalimat-kalimat di 2 Timotius 4. Karena di sini diceritakan kepada kita bukan sekedar kata-kata. Coba lihat 2 Timotius 4 ayat 2 tadi. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Beberapa kata yang muncul di dalam bagian ini bukan hanya kata teach, ajarkan, tetapi ada kata instruct, train, instruksikan, latihlah. Nah, kalau sudah masuk ke dalam hal melatih, itu butuh teladan. Sehingga orang yang bisa melatih orang lain adalah orang yang terlebih dahulu sudah menghidupi hal itu. Jadi Kak harap kita serius dengan kekristenan kita. Kita serius. Lihat dunia di sekitar kita. Tadi kita prosesi lilin. Dunia gelap, dunia butuh terang. Tapi pertanyaannya, di manakah terang itu? Sudahkah menyala di hati kita? Sudahkah hidupmu terang? Sehingga waktu kamu bicara, orang tidak balikkan perkataan itu kepada kamu. Yang sedihnya kan kalau kita ngomong, rajin-rajin lo saat teduh, kamu sendiri gimana? Ya, gue udah 3 bulan gak baca Alkitab. Loh, gimana? Jangan gosip dong. Ya, gue mah gak gosip, ini mah gospel, gosip pelayanan. Sama aja. Apa yang terjadi dalam hidup kita itu akan dilihat orang. Kamu bilang orang temanmu, pakai uangmu baik-baik, tapi temanmu lihat kamu, ya main game online mulu, habis berapa ribu. Tidak sungguh-sungguh bagi waktu dengan baik. Alex nggak anti main game, boleh main game, asal tahu waktu. Satu anak teruna saya kecanduan game online. Pulang teruna pun sekarang akhirnya dijemput papa mamanya, biar tidak ke warnet. Sedih. Kenapa? Masih SMP kelas 1. Hidupnya cuma bulu gitu ya. Saya pikir lama-lama kalau kalian hidup seperti itu terus, lama-lama kita makin punya konsep kekerasan itu boleh. Pokoknya kalau orang nggak setuju seperti di game, kita matikan saja. Mati. Saya mau tanya kepada kita, kalau kita sungguh-sungguh hidup mengalami Natal, kita sungguh-sungguh hidup mengalami Tuhan, apakah hidup kita akan berbicara kepada orang lain tentang Tuhan? Banyak anak-anak teruna kelihatan sih ke gereja, rajin bawa Alkitab, di gereja nyanyi karena banyak hafal lagu, tapi lagu cuma sekedar nyanyi, cuma lip service. Di mulutnya mah gampang, itu kayak bilang tadi, di mulut mah gampang. Kalau hari Minggu kalau perlu kita sedikit lebih kudus, hari Minggu kalau perlu pakai buletan di atas kepala, ini hari kudus, ya, pakai sayap di belakang, tidak injek tanah, itu hari Minggu. Hari lain gimana? Hari Minggu kudus banget, hari lain kudis. Ya. Ada kalimat dalam bahasa Inggris, do not be just a Sunday Christian. Jangan cuma jadi orang Kristen hari Minggu, but be a Christian every day. Waktu orang lihat hidupmu, tanya pada dirimu, kalau betul-betul pesan yang teman-teman bawa adalah pesan tentang Yesus, waktu orang lihat hidupmu, orang lihat Yesus apa enggak? Pernah nggak
ada yang dipuji sama temennya? Atau ada temenmu yang nanya nggak? Ih, lu kok mirip banget sama Tuhan Yesus? Ada yang pernah gituin kamu nggak? Hah? Ada nggak? Enggak ya? Ya, belum nyampe dong. Padahal kan kita harus mencerminkan Yesus kan? Harusnya untuk orang lihat hidup kita, orang makin bilang, ih, lu Tuhan Yesus ya? Oh enggak. Jangan tahu juga. Iya, mau apa? Jangan gitu ya. Sok banget ya, songong. Kamu Tuhan Yesus ya? Bukan. Saya pengikutnya. Wah. Senang banget ya kalau kita dengar kayak gitu ya. Tapi kalau orang lihat hidupmu, apa yang orang katakan? Kalau orang lihat hidupmu, wih, dasar lu anak setan. Nah, lu mirip siapa? Mirip setan. Tipis bedanya ya. Jadi kadang-kadang begini. Kalau kita mau jadi the messenger, mungkin yang paling penting bukan sekedar bicara berapa banyak yang kita tahu tentang firman, tetapi lebih lagi berapa dari firman itu yang kita alami, sehingga yang kita saksikan bukan jadi hal yang omong kosong. Berapa banyak remaja di gereja nyanyi, nyanyinya bisa. Kadang-kadang orang Kristen gitu ya, nyanyinya sampai meremelek ya. Ini kalau pencuri datang juga udah bisa lewat dia. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, padahal nggak pernah. Nyanyinya begitu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Sampai di refrennya, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, padahal nggak pernah. Nyanyinya bisa sungguh-sungguh tuh. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan kadang-kadang. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya untuk menyenangkan hati-Mu dan hatiku. Ada juga ya. Kalau hidup kayak gini mah teman-teman, waktu kita mau bersaksi orang langsung bilang, lu benerin hidup lu dulu. Kadang-kadang kan kita susah bersaksi sama teman kita karena orang lihat hidup kita kan. Mungkin kalimatnya bagus, Tuhan baik buat saudara. Ya, tapi temanmu akan lihat, engkau aja waktu ada pergumulan kemarin nanya, di mana Tuhan? Ini pergumulan buat kita kan? Jangan cuma tahu. Ini makanya dikatakan ini zaman online. Banyak orang yang mengaku online sama Tuhan, tapi ternyata disconnect. Itu ya. Ini kalau yang rajin internetan ngerti gitu yang Alex maksud. Wah, saya anak Tuhan, tapi hidupnya lebih mirip anak hantu. Nah teman-teman, ini halangan terbesar menjadi the messenger. Kalian tahu pesannya? Pesannya Yesus mengubah hidupku. Tapi waktu orang kita sampaikan, ayo temanku, Yesus sudah ubah hidup saya. Mau nggak Tuhan Yesus ubah hidupmu? Terus temanmu lihat, hah? Hidup lu diubah? Apanya yang berubah? Makanya sekali lagi malam ini, mari ingat baik-baik. Alami pesan Natal itu. Kalau engkau sudah alami, engkau miliki, engkau hidup dengan hidup yang benar, makin baik, makin mencintai Tuhan. Tentu tidak ada yang sempurna ya. Tidak ada yang sempurna dari kita. Tapi kita tetap bisa menceritakan apa yang sudah Tuhan lakukan buat hidup kita. Ini yang Kak Alex suka bandingkan. Kalian tahu nggak apa bedanya antara kita mengerti dengan mengalami? Ngerti itu sampai di sini. Mengalami itu sampai ke dalam hati kita, sampai ke dalam keseluruhan hidup kita. Oke deh, saya tanya begini. Ada nggak yang tahu apa bedanya tahu sama tahu? Apa bedanya tahu dengan tahu? Yang satu lebih panjang, gitu. Nenek-nenek juga bisa kalau gitu. Ada ceritanya begini. Oke, kalian cerita dulu. Jadi ada cerita tentang seorang penjual tahu. Seorang penjual tahu datang dari Sumedang, datang ke Jakarta mau mengadu nasib. Waktu dia mau datang, dia ketemu teman-temannya. Temannya bilang, hei, kamu tahu nggak sih di Jakarta itu susah banget jualan tahu. Terus dia jawab, iya, gue tahu. Ya, waktu ditanya, kamu tahu nggak di Jakarta itu susah banget jualan tahu? Iya tahu. Padahal dia belum pernah ke Jakarta, belum pernah nyoba.
Dia ke Jakarta juga berbekal nekat berani. Bulan pertama susah banget jualan tahu. Coba di kompleks ini ternyata sudah ada asosiasi pedagang tahu di situ. Coba di kompleks lain udah ada juga. Susah. Akhirnya mulai bisa memasarkan, tapi untungnya sedikit sekali. Bulan kedua mulai rugi. Aduh, susah banget jualan tahu. Bulan ketiga udah nggak kuat, udah mesti utang, pulang ke kampung. Tadinya ke Jakarta dengan membusungkan dada, leher, kepala tegak. Begitu pulang agak malu, nunduk sedikit. Ketemu temennya yang tadi nanya. Hei, temannya bilang, sekarang udah tahu nggak di Jakarta itu susah jualan tahu? Iya, sekarang sudah tahu. Apa bedanya tahu dengan tahu? Yang pertama, tidak ada pengalaman. Yang kedua, sudah melewati proses mengalami. Teman-teman tahu Tuhan Yesus Juru Selamat? Nah, nangkep tuh, nangkep. Nah, itu yang kalian harap ya. Teman-teman tahu Tuhan Yesus baik? Jangan cuma ngomong doang loh, awas loh. Karena beda loh. Coba ya, kalau kalian ngerti. Coba dengar dua kalimat ini, beda nggak? Yesus Juru Selamat. Kalimat kedua, Yesus Juru Selamatku. Semua orang bisa bilang Yesus Juru Selamat, tapi berapa banyak yang bisa mengatakan, yes, He is my Savior. Dia Juru Selamatku. Yesus baik, oh 1000 dunia juga tahu gitu ya. Tapi Yesus baik bagiku. Orang yang mengalami Tuhan, mereka lah yang bisa ceritakan tentang Tuhan. Orang yang mengalami message yang indah itu, mereka yang bisa bagikan message yang indah itu. Karena itu teman-temanku, beritakanlah firman. Ada adik kita dari PA ya. Jadi kalau kalian mengerti message ini, mari kita kembali nanti dalam kehidupan kita. Kita ceritakan kepada teman kita. Kita ceritakan tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak selamanya lewat perkataan, tapi lewat kehidupan kita. Waktu orang lihat hidupmu, apakah orang lihat Yesus yang hidup di dalam engkau? Waktu orang lihat cara bicaramu, oh ini beda. Ini cara bicara anak Tuhan. Jangan kalau kita panggil teman kita dengan seenaknya. Banyak anak-anak Tuhan, kalau sering pergi ke sekolah-sekolah. Ini anak persekutuan nih, manggil temannya tuh kayak di kebun binatang. Woi, net, jingkret. Ya, apa ini? Waktu orang dengar saja kalimat-kalimat kita, orang langsung bisa bilang, ih, itu anak beragama atau enggak sih? Waktu orang dengar perkataanmu, orang kenal Tuhan. Orang lihat tingkah lakumu, orang kenal Tuhan. Orang lihat cara berpikirmu, orang belajar mengenal Tuhan. Mari kita rindukan. Kalau itu kita alami, mari sekarang kita bagikan kepada orang lain. Ketika merayakan Valentine beberapa tahun yang lalu, ada satu momen yang membuat saya terharu. Ada seorang anak, dia dari latar belakang keluarga bukan Kristen. Orang tuanya masih Buddha. Dan waktu itu kita sharing di dalam kelompok. Kita waktu itu cuma paling 5 atau 6 orang ya dalam kelompok. Terus ditanya, kamu pengen apa di hari Natal, di saat Valentine ini? Apa yang pingin kamu lakukan di saat Valentine? Lalu kemudian yang satu sharing, wih, saya mau siapin coklat, saya punya teman baik, saya kasih. Ada lagi yang bilang, saya punya pacar nih, saya mau siapin ini, saya mau kasih sama dia. Lalu kemudian tiba di satu anak ini. Waktu Kak Alex tanya sama dia, apa yang kau mau di hari Valentine ini? Dia bilang, saya cuma mau satu hal. Saya cuma mau saya doa kepada Tuhan. Saya mau supaya papa mama saya kenal Tuhan. Waktu saya dengar kalimat itu, terus terang saya berasal dari latar belakang keluarga yang papa saya Kristen, mama saya Kristen. Sebelum saya lahir juga mereka sudah Kristen.
Tapi waktu saya dengar kalimat itu saya jadi sadar, iya ya, ternyata banyak orang di sekitar kita butuh Tuhan. Banyak orang di sekitar kita butuh dengar berita sukacita itu. Pertanyaannya, bagaimana hidupmu dan hidupku menunjukkan berita itu? Bisa jadi orang tidak kenal Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita tidak lebih baik dari orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau hidup kita tidak lebih baik dari orang yang tidak kenal Tuhan, bagaimana orang mau kenal Tuhan? Kalau lihat orang Kristen tidak beda sama yang bukan Kristen. Sehingga waktu Kak Alex sadar akan hal ini, Tuhan tolonglah, setiap kali saya merayakan Natal, saya ingat di luar sana banyak orang butuh message itu. Di sekolahmu, mungkin engkau di keluarga yang ada anggota yang belum kenal Tuhan. Mari hadir, jadilah saluran berkat di sana. Saya tutup dengan sebuah cerita. Ada seorang pelukis terkenal, dan pelukis ini satu waktu diminta untuk menggambarkan apa artinya boleh menjadi seorang pembawa berita. Atau dalam kalimat lain, dia diminta untuk menggambarkan tentang penginjilan. Dia ingin melukiskan sesuatu yang menggambarkan penginjilan. Dan apa yang dia lakukan, teman-teman? Dia ambil kanvas dan dia mulai menggambar. Ternyata yang dia gambar adalah sebuah lautan yang penuh dengan batu-batu karang yang begitu kokoh, yang begitu tajam, begitu runcing. Dia gambar batu karang, dia gambar laut yang bergelora, dilatar belakangi oleh langit yang gelap. Dia gambar itu. Dan waktu dia gambar di tengah-tengah laut yang bergelora begitu rupa, dia menggambarkan ada sebuah perahu yang terhempas, yang sudah pecah, dan orang-orang yang ada di sekitar perahu itu sedang mengapung dengan papan-papan dari perahu itu. Dan kemudian di latar bagian depan ada sebuah batu karang yang kokoh tersembul keluar dari dalam laut. Dan di situ ada seorang pria yang diselamatkan dari badai itu ketika dia memegang batu karang itu dengan kokoh. Dia pegang batu karang itu di tengah-tengah badai yang bergelora. Dia punya pegangan. Dan waktu orang itu selesai, dia lihat. Dia mulai kagum. Saya sudah melukiskan penginjilan. Apa itu penginjilan? Apa itu misi? Apa itu message? Saya punya pegangan di tengah-tengah dunia yang gelap, dunia yang sedang tenggelam. Saya punya pegangan. Tapi kemudian waktu dia lihat lebih lama lukisannya, dia mulai sadar, saya belum melukiskan penginjilan sama sekali. Saya belum ceritakan penginjilan lewat lukisan saya. Dia ambil lagi kanvas yang baru. Dia mulai melukis. Apa yang dia lukis kali yang kedua ini? Yang menarik, teman-teman, yang dia lukis sama persis dengan lukisan yang pertama. Dia buat batu-batu karang yang begitu tajam, terjal, menembul dari dalam laut. Dia buat perahu yang sedang terhempas oleh ombak begitu rupa. Dia buat latar belakang langit yang gelap, ombak yang begitu tinggi. Persis gambarnya. Lalu dia menggambarkan ada orang-orang yang sedang meraih-raih, minta keselamatan, dan juga ada yang sedang mengapung kepada beberapa potongan kayu dari kapal itu. Satu-satunya yang beda adalah gambaran orang yang sedang berada di batu karang yang kokoh itu. Kali ini orang yang ada di batu karang yang kokoh itu tidak sedang memeluk batu karang itu kuat-kuat dengan tangannya, kedua tangannya. Tetapi yang terjadi adalah orang itu sedang memeluk batu karang itu dengan satu tangan, dan tangan yang lain sedang meraih temannya yang hampir tenggelam. Waktu dia melukiskan itu, dia lihat lukisan itu, dan dia katakan, inilah penginjilan. The message. Saya alami
alami Tuhan dalam hidup saya. Dan saya ulurkan tangan saya agar orang lain juga mengalami Tuhan. Kita tidak peluk batu karang itu dengan keegoisan kita. Tapi dengan tangan yang terulur, kita jadi berkat di mana saja Tuhan hadirkan kita. Ada orang-orang yang butuh message itu. Sebagai teruna Alex rindu, kita menjadi pembawa pesan damai. Selamat Natal teman-temanku sekalian. Jadikan pesan itu milikmu dan bagikan kepada orang-orang yang engkau temui. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, kami bersyukur karena berita kesukaan besar telah dinyatakan kepada dunia. Dan bukan hanya kepada dunia secara umum, tetapi kepada kami setiap orang yang merayakan Natal, yang menyambut Yesus di dalam hati kami. Kami merindukan Natal menjadi sebuah jawaban pergumulan manusia sepanjang zaman yang membutuhkan keselamatan. Dan Natal menjadi sebuah kesempatan kami boleh mempersembahkan hidup kami juga untuk membawa pesan itu dimanapun Tuhan hadirkan kami. Sebagai seorang anak di tengah keluarga, biarlah kami boleh menjadi pembawa pesan damai itu. Di tengah sekolah kami sebagai seorang siswa, kami boleh hadir menghadirkan pesan kasih itu. Dan kami berdoa agar kami sungguh-sungguh mengalami Tuhan, sehingga kami pun bisa membagikan apa yang kami alami bersama dengan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami masih muda. Mungkin hal-hal seperti ini terdengar berat bagi hidup kami. Tetapi hamba-Mu telah membuktikan bagaimana ketika orang-orang muda mau hidup setia di hadapan Tuhan, Tuhan pun sanggup memakai kami untuk menjadi berkat, termasuk bagi orang-orang yang lebih tua. Hamba bersyukur ada anak-anak remaja, anak-anak teruna yang boleh sungguh-sungguh memikirkan orang lain, hidup bagi orang lain, hidup boleh mengulurkan tangan menjangkau orang lain. Dan hal ini mungkin karena kami sudah mengalami sukacita, keselamatan yang daripada Tuhan. Tolonglah adik-adikku di tempat ini, baik dari teruna, di kelas Eka, di kelas Dwi, semua kami, jadikan kami pembawa pesan damai itu di dalam perkataan kami, di dalam tingkah laku kami, di dalam setiap cara hidup kami. Biarlah orang boleh mengenal Yesus. Ini doa kami, ini kerinduan hati kami. Tuhan, genapkanlah itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.